Hai teman-teman. Jadi, di sini aku akan ngejelasin nih materi tentang peran teknologi dalam sistem pengendalian manajemen. Pada tahu nggak sih apa? Oke, yang pertama ada pemahaman dasar sistem pengendalian manajemen. Pengertiannya, sistem manajemen pengendalian adalah proses terstruktur untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi selaras dengan tujuan strategis. Sementara tujuannya yaitu memastikan efektivitas operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisir risiko mendorong kinerja optimal. Selanjutnya, evolusi teknologi dalam sistem pengendalian manajemen. Ada 3 nih. Yang pertama, manual, yaitu proses manual menggunakan spreadsheet dan dokumen fisik, rentan kesalahan dan kurang efisien. Dan yang kedua ada sistem informasi, di mana penggunaan sistem informasi terstruktur meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun masih terbatas pada pengolahan data. Dan yang terakhir ada teknologi canggih, di mana teknologi modern seperti AI, big data, dan cloud computing memungkinkan analisis data kompleks, pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi teknologi dalam aktivitas pengendalian. Yang pertama, pengumpulan data, di mana teknologi memungkinkan pengumpulan data real-time, akurat, dan efisien melalui sensor, perangkat IoT, dan platform digital. Dan yang kedua, analisis data. Algoritma AI dan Big Data Analytics membantu menganalisis data kompleks, mengidentifikasi tren, dan menghasilkan insight yang berharga. Dan yang terakhir ada otomasi proses, yaitu teknologi memungkinkan otomasi tugas repetitif, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan membebaskan waktu untuk tugas strategis. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi melalui teknologi. Yang pertama otomatis, yaitu otomasi tugas administratif seperti pelaporan dan penganggaran, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua real time. Data real time memungkinkan pemantauan kinerja dan identifikasi masalah lebih cepat, meningkatkan respons terhadap perubahan. Dan yang ketiga ada analisis. Analisis data yang mendalam membantu mengidentifikasi peluang dan resiko, meningkatkan pengambilan keputusan yang strategis. Teknologi dan pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, analisis prediktif, yaitu memprediksi tren dan skenario masa depan, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, ada analisis deskriptif, yaitu memahami data historis, mengidentifikasi pola, dan mendapatkan insight tenaga kinerja masa lalu. Dan yang ketiga, analisis preskriptif, yaitu membuat rekomendasi dan strategi berdasarkan analisis data, membantu dalam pengambilan keputusan yang optimal. Pada tahu nggak apa tantangan dan kendala implementasi teknologi? Yang pertama ada biaya. Investasi awal untuk teknologi dan infrastruktur bisa mahal, memerlukan perencanaan dan manajemen anggaran yang tepat. Yang kedua ada keamanan, yaitu data sensitif memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi diri ancaman cyber dan menjaga privasi. Dan yang terakhir ada keterampilan, membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam penggunaan teknologi, memerlukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nih, yang terakhir ada strategi efektif mengoptimalkan teknologi. Yang pertama ada perencanaan, yaitu tentukan tujuan dan strategi yang jelas untuk implementasi teknologi dalam sistem pengendalian manajemen. Dan yang kedua ada integrasi, di mana integrasikan teknologi dengan sistem yang ada, memastikan kompatibilitas dan fungsionalitas yang optimal. Dan yang terakhir ada pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.